Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video pembahasan mengenai 4 kompetensi yang wajib dimiliki oleh guru, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Adapun keempat kompetensi itu tercantum dalam beberapa soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas soal-soal dari nomor 16 sampai nomor 30 untuk video part 2 ini. Simak baik-baik, jangan di skip ya, karena setiap nomor mengandung ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan dapat menjadi bekal kita dalam menghadapi tes P3K minggu ini dan tes P3K di tahun-tahun yang akan datang. Langsung saja. 16. Berdasarkan hasil tes, para siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai dengan tingkat IQ-nya. Dilihat dari fungsinya, maka tes tersebut termasuk pada jenis tes: A. Seleksi track, B. Penempatan up, C. Pretest dan posttest, D. Diagnostik. Jawaban benar adalah B. Penempatan up. Jadi ditempatkan sesuai dengan IQ-nya. 17. Disediakan 2 magnet dan paku. Siswa melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut adalah A. Conditioning track, B. Behavior degree, C. Conditioning dan degree, D. Degree. Jawaban yang benar adalah D. Degree. Diingat-ingat ya. Ketika ada conditioning track, behavior degree, conditioning degree, jawabannya degree. Karena dia kalimatnya lebih pendek. Dan menurut jawaban dia adalah benar. 18. Bu Yayan adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Yayan telah menerapkan prinsip A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis. Jawabannya adalah C. Menyeluruh, karena hampir semua aspek mendapat penilaian. 19. Dengan melihat hasil pretest, orang guru dapat mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh siswa dengan benar. Jika Anda sebagai guru, manfaat apa yang dapat dipetik dari informasi tadi? A. Mengajarkan seluruh materi sesuai dengan kurikulum agar penguasaan siswa lebih baik. B. 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditanyakan lagi pada saat melakukan post-test. C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. D. Melaksanakan pembelajaran remedial untuk materi yang belum dikuasai siswa berdasarkan hasil pretest. Jadi jawaban yang benar adalah C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. Karena pretest itu adalah tes yang dilakukan pada awal sebelum pembelajaran dimulai. 20. Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Di dalam penilaian dikenal dengan istilah tes formatif dan tes sumatif. Perbedaannya adalah A. Cakupan materi dan bentuk soal, B. Bentuk soal dan waktu pelaksanaan, C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaan, D. Bentuk soal dan kondisi peserta didik. Jawaban yang benar adalah C, yaitu cakupan materi dan waktu pelaksanaan. Tes sumatif ini biasanya dia berupa kayak ujian akhir semester gitu. 21. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Objektif. Jawaban benar adalah objektif, jadi tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Misal, karena seseorang muridnya cantik, nilainya tinggi, itu tidak boleh. Jadi harus objektif sesuai dengan apa yang dia mampu, apa yang dia bisa. 22. Dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, namun esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah A. Kumpulan hasil karya siswa, B. Rekaman hasil karya siswa, C. Rangkaian hasil karya siswa, D. Kumpulan siswa. Jawaban yang benar adalah A. Jadi pengertian penilaian portofolio adalah kumpulan hasil karya siswa. 23.
Untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam, jenis tes uraian yang paling tepat digunakan adalah A. Tes uraian bebas, B. Tes uraian terbatas, C. Yang sederhana, D. Yang sangat kompleks. Jawaban benar adalah B. Tes uraian terbatas. 24. Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Di dalam penilaian dikenal dengan istilah tes formatif dan sumatif. Perbedaannya adalah A. Cakupan materi dan bentuk soal, B. Bentuk soal dan waktu pelaksanaan, C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaan, D. Bentuk soal dan kondisi peserta didik. Ini hampir sama dengan soal yang tadi ya, yaitu jawabannya adalah C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaan. 25. Seorang peserta didik memprotes skor yang diperoleh pada soal nomor 4 dalam ulangan yang telah dilaksanakan. Menurut siswa tersebut seharusnya mendapat skor 5, akan tetapi guru memberikan skor 3. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria penskoran yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut. Prinsip penilaian yang diterapkan guru adalah A. Adil, B. Menyeluruh, C. Terbuka, D. Akuntabel. Jawabannya adalah adil. A. 26. Seorang guru mengajar pada 2 kelas di sekolahnya. Di kelas pertama terdapat 8 peserta didik yang gagal mencapai KKM. Sementara di kelas kedua ada 12 yang gagal mencapai KKM. Langkah yang harus dilakukan guru adalah A. Melakukan pengayaan terhadap 8 orang siswa, B. Melakukan remedial kepada 12 orang siswa, C. Melakukan remedial kepada peserta didik yang gagal di 2 kelas tersebut, D. Melakukan pengayaan kepada kedua peserta didik yang gagal di 2 kelas tersebut. Jawaban benar adalah C. Melakukan remedial kepada peserta didik yang gagal di 2 kelas tersebut, yaitu 8 dan 12 siswa. Berarti 20 siswa yang harus diremedial. 27. Pembelajaran abad 21 menekankan kepada hal-hal berikut kecuali A. Pengembangan keterampilan belajar mandiri, tanggung jawab, dan mencipta, B. Penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemahaman teknologi, C. Keterampilan komunikasi, keterampilan belajar, dan metakognisi, D. Mengembangkan kreativitas, daya inovasi, dan keterampilan kognisi. Jawaban benar adalah D, yaitu mengembangkan kreativitas, daya inovasi, dan keterampilan kognisi. 28. Guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 sebaiknya A. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar, B. Memfokuskan diri kepada penguasaan materi pembelajaran, C. Memfokuskan diri kepada penguasaan aplikasi komputer kontemporer, D. Mengutamakan agar peserta didik menguasai materi. Jawaban benar adalah A, yaitu menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Itu adalah tugas guru dalam memfasilitasi pembelajaran di abad 21. 29. Model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah A. Pembelajaran berbasis proyek, B. Pembelajaran kooperatif, C. Bermain peran dan simulasi, D. Pembelajaran diskusi online. Jawaban benar adalah A, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Jadi menekankan dihasilkannya produk hasil dari proyek tersebut. 30. Jika di silabus ada diksi memecahkan masalah sampah, maka itu dapat ditemukan pada komponen silabus A. Materi, B. Kegiatan pembelajaran, C. Kompetensi dasar, D. Indikator. Jadi jawaban benar adalah C. Kompetensi dasar. Jadi bisa kita temukan di kompetensi dasar. Demikian tadi 15 soal yang kita bahas dari nomor 16 sampai nomor 30. Sudah kita kerjakan. Ingat baik-baik jawabannya. Kemudian ingat juga soalnya. Mudah-mudahan dapat menjadi modal untuk menghadapi tes P3K bulan ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.